Rafil Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian ba'da maghrib kita ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat maghrib berjamaah, dan kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini listriknya mati ya, jadi ini kita pakai genset. Tidak tahu nih suaranya didengar dengan baik Pak ya, mudah-mudahan ya. Bising sekali tentu saja, tidak masalah ya. Baik Bapak-bapak, kita masih meneruskan kajian kita, kitab Nasihatul Ibad, dan kita masih membicarakan makalah yang ke-8 ya, dari bab Thulathi. Makalah yang ke-8 dari bab Thulathi ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, cukup banyak muatan isinya dan cukup panjang memang ya. Karena di dalam makalah ini disebutkan ada 3 hal yang menyelamatkan manusia, ada 3 hal yang merusak atau menghancurkan manusia, dan ada 3 hal yang mengangkat derajat manusia, serta ada 3 hal yang menghapuskan dosa. 3 hal yang menyelamatkan dan 3 hal yang merusak sudah kita bicarakan, dan malam ini kita akan memasuki 3 hal yang mengangkat derajat manusia. Nah, 3 hal yang mengangkat derajat manusia itu adalah wa ammad darajatu fa ifsya'us salami. Adapun yang mengangkat derajat manusia itu ada 3. Yang 3 itu adalah, yang pertama ifsya'us salam, menebarkan salam. Lalu kemudian wa it'amut ta'am, memberi makan. Dan yang ketiga adalah wassalatu bil-laili wan nasu niyam, dan salat malam ketika orang lain itu pada tidur ya. Nah, malam ini kita akan membahas yang pertama, yaitu ifsya'us salam ya. Jadi menurut makalah yang ke-8 ini, yang merupakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwa menebarkan salam itu bisa mengangkat derajat seseorang. Nah, yang dimaksud dengan ifsya'us salam itu apa? Ai idharus salami bainan nasi. Maksud dari ifsya'us salam adalah menampakkan salam. Ya, wujudnya ya dalam bentuk
mengucapkan assalamualaikum itu ya, bainan nasi, di antara manusia, bi an tusallima, ya, dengan cara memberikan salam, ucapan salam ya, ala man araftahu, terhadap orang yang dikenal, wa man lam ta'rifuhu, dan terhadap orang yang tidak dikenal ya. Jadi yang dimaksud menebarkan salam yakni mengucapkan salam ya kepada orang lain, yang orang lain itu baik dikenal maupun tidak dikenal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira terkait dengan persoalan salam ini ya, atau menebarkan salam atau menyampaikan salam ya, atau mengucapkan salam ini, saya kira sudah sering lah ya kita bahas ya. Kalau tidak salah belum lama ya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah di dalam kuliah subuh secara berturut-turut itu membahas mengenai bagaimana kewajiban seorang muslim yang satu atas muslim yang lain. Mungkin Bapak masih ingat ya. Ya. Menurut Nabi kita Muhammad SAW itu ada 6 itu ya, kewajiban orang muslim satu terhadap muslim yang lain. Nah, yang pertama ya, yang ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan malam ini adalah idza laqituhu fasallim alaihi ya. Kalau kita bertemu saudara kita sesama muslim itu kita diperintahkan untuk menyampaikan salam kepadanya. Jadi memang salam ini merupakan hal yang sangat penting dan dianjurkan sekali di dalam agama kita, agama Islam. Ya, yang 5 tidak usah kita sebutkan ya. Jadi cukup yang kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas ini. Ya. Jadi kalau kita bertemu, kita menyampaikan salam kepadanya. Ya. Dalam hadis yang lain ya, terkait dengan menyebarkan salam itu oleh Nabi bahkan malahan dikaitkan dengan syarat masuk surga. Yang masuknya surga itu kata Nabi dengan selamat juga ya. Jadi kalau ada orang kepingin masuk surga dengan selamat ya, itu ada syaratnya yang disampaikan Nabi. Apa itu ya? Ini ya. Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia, ya, hendaklah kalian menebarkan salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, dan memberikan makan. Ya. Lalu yang ketiga, sholatlah kalian pada waktu malam ketika orang-orang lain itu pada tidur. Ya, sholat malam itu maksud sholat tahajud itu. Ya. Nah, kalau kita memenuhi syarat yang 3 ini, ya, menebarkan salam, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, sholat malam ketika orang lain pada tidur, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Jadi, Masya Allah ya, jadi menebarkan salam itu bagian dari syarat untuk masuk surga dengan selamat. Dan rupa-rupanya ya,
hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ketika berbicara mengenai 3 hal yang mengangkat derajat manusia, itu persis sama poinnya dengan 3 syarat yang oleh Nabi dikatakan orang itu akan masuk surga dengan selamat itu. Nah, orang masuk surga itu kan masuk satu situasi yang merupakan derajat yang tinggi itu ya. Saya kira tidak ada yang lebih tinggi lagi derajat ya di luar dari surga itu. Ya. Tidak sekedar derajat di dunia, tapi derajat di akhirat dengan masuk surga itu. Jadi persis sama ya. Jadi yang disampaikan oleh Abu Hurairah ada 3 hal yang mengangkat derajat manusia itu ternyata persis dengan yang disampaikan Nabi, isinya yang menjadi syarat masuknya orang ke surga dengan selamat, yaitu menebarkan salam, ya, lalu memberikan makan dan sholat pada saat orang-orang tidur di waktu malam itu, sholat malam itu atau sholat tahajud. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun yang namanya menebarkan salam itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katakanlah begitu rupa kuatnya anjuran itu, tetapi pada umumnya para ulama itu menghukumi menyampaikan salam itu sunnah ya. Jadi sekali lagi, pada umumnya para ulama menghukumi menyampaikan salam itu sunnah ya. Tetapi kalau menjawabnya wajib ya. Jadi sekali lagi ya, bagi orang yang menyampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sunnah hukumnya ya. Ya, artinya kalau misalnya kita tidak menyampaikan itu ya tidak apa-apa, tapi nggak dapat pahala ya. Tapi kalau ada orang salam kok kita tidak menjawab, dosa kita, karena hukumnya wajib. Nah, kecuali salam pada saat sholat itu memang bagian rukun dari sholat ya. Jadi salam yang harus dilakukan itu ya salam ketika sholat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri itu ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi, yang menjawab wajib ya. Itu berdasar pada satu ayat Al-Quran yang menyatakan wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang memberikan penghormatan kepadamu, balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang minimal sama. Bahkan kalau bisa lebih baik. Nah, di antara penghormatan itu ya dalam bentuk memberikan salam itu. Jadi kalau misalnya ada orang menyampaikan salam dengan assalamualaikum ya, itu jawaban kita minimal ya waalaikumsalam. Tapi kalau bisa lebih baik, berarti apa kalau lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, kalau salamnya sudah lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya ya harus lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waalaikumsalam tok kurang, itu berarti tidak sepadan dengan tahiyat yang diberikan oleh orang lain ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain ya, yang diajarkan Nabi itu tidak menebarkan, tetapi menjawab salamnya itu ya. Dalam hadis yang menginformasikan kepada kita mengenai kriteria orang-orang yang terbaik itu ya, itu pun juga dulu sudah pernah kita bahas itu, ya.
Jadi sudah lama sekali saya pernah membahas mengenai kriteria orang-orang yang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya ada yang menyatakan dari sabda Nabi itu begini, khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Jadi orang yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang mau memberikan makan dan membalas salam. Jadi membalas salam itu merupakan hal yang diperintahkan. Makanya kemudian lalu tadi para ulama justru malahan kalau menjawab salam itu hukumnya menjadi wajib gitu. Ya. Dan orang yang sekali lagi menjawab salam itu termasuk orang yang terbaik kata Nabi. Ya. Merespon salam, menjawab salam, ya, membalas penghormatan orang dengan balasan yang lebih baik tadi itu sekali lagi oleh Nabi dinyatakan sebagai orang yang terbaik. Nah, salam itu kepada siapa? Ya, tadi di dalam kitab Nasihatul Ibad ini oleh Imam Nawawi dinyatakan ya bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifuhu. Ya. Salam itu ya diberikan kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi kalau misalnya bapak-bapak bertemu orang ya yang sudah dikenal, pastilah itu ya salam lah ya. Assalamualaikum Pak Edi, assalamualaikum Pak Jarod dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya ketemu di jalan orang tidak dikenal, itu pun juga dianjurkan itu menyampaikan salam. Ya. Ya. Bahkan kalau dalam hadis-hadis yang lain itu juga terhadap anak-anak sekalipun, ya. Jadi Nabi itu seringkali itu kalau berjumpa dengan anak-anak itu juga menyampaikan salam. Ya. Jadi tidak hanya terhadap orang dewasa ya, tapi terhadap anak-anak sekalipun Nabi itu menyampaikan salam. Ya. Bahkan malahan itu kalau kita masuk di dalam rumah yang kosong sekalipun itu dianjurkan itu menyampaikan salam itu. Ya. Tentu salamnya beda ya. Jadi kalau kepada orang lain assalamualaikum. Ya. Kalau kita masuk rumahnya kosong, kita masuk sendiri buka pintu itu ya assalamu alaina untuk kita, untuk kami wa ala ibadillahis shalihin dan untuk orang-orang yang hamba Allah yang saleh ya. Jadi assalamu alaina kepada kami sendiri, kepada kita. Kalau ka itu kepada kamu, tapi kalau satu orang. Ya, jadi karena tidak ada orang, ya kepada kita sendiri. Assalamu alaina, ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin dan untuk orang-orang yang saleh-saleh itu. Ya. Jadi itu ya aturan di dalam memberikan salam itu. Ya memang lalu kemudian ada aturan lain misalnya kayak seperti etika menyampaikan salam itu yang sedikit ya hendaknya memberikan salam kepada yang lebih banyak ya. Lalu kemudian yang berdiri hendaknya memberikan salam kepada yang duduk ya. Yang berkendaraan hendaknya memberikan salam kepada yang jalan ya. Ya, itu di antara tata cara pemberian salam itu. Dan tentu saja itu memberikan makna, kandungan makna, ada kandungan maknanya sebenarnya. Ya. Nah, salam itu kan sebenarnya doa ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah itu memberikan keselamatan, rahmat, kasih sayang dan berkah, tambahnya kebaikan kepada kalian. Lu jangan main-main itu ya, kandungan salam itu luar biasa itu ya. Mendoakan salam. Nah, cuma persoalannya seringkali kita itu ketika menyampaikan salam itu sifatnya hanya verbalistik begitu ya, hanya sampai di ucapan saja ya. Padahal sebenarnya salam itu mengandung doa ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Coba bayangkan kita memohon kepada Allah supaya Allah itu memberikan keselamatan kepada orang yang kita beri salam, ya. Diberi rahmat, kasih sayang, diberi tambahnya kebaikan, itu kan luar biasa itu. Ya. Nah tapi seringkali hanya difahami secara verbal atau diucapkan secara verbal saja, di mulut saja, tidak difahami dengan baik. Apalagi sampai kemudian lalu berusaha untuk mewujudkan apa yang ada di dalam doa itu. Ya. Padahal dulu saya sudah pernah menyampaikan ya, sesungguhnya doa itu mestinya itu ya bermakna imperatif ya. Jadi artinya memerintahkan diri kita untuk memenuhi apa yang kita mohonkan itu. Harusnya kan begitu. Ya Allah, berilah kami rizki. Itu artinya yang memerintahkan kita untuk berusaha mendapatkan rezeki. Ya Allah, berilah kami ilmu. Itu artinya ya memerintahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Ya Allah, berilah kami kesembuhan terhadap penyakit saya. Itu artinya apa? Ya perintah untuk kita berobat supaya kita sembuh. Kan begitu harusnya itu. Jadi sekali lagi, yang namanya doa itu mestinya punya makna imperatif ya, perintah terhadap kita yang berdoa itu. Kalau kita sadar ya, tapi seringkali kita berdoa itu tidak sadar, itu hanya apa namanya, ucapan saja tadi. Nah kalau orang itu sebenarnya ketika menyampaikan salam itu, bayangkan itu ya, memohon, ya Allah semoga keselamatan Engkau berikan kepada saudara saya ini. Dan makna salam tidak hanya selamat loh ya. Salam itu maknanya banyak. Salam itu seakar kata dengan kata Islam. Ya. Ya. Loh itu maknanya bisa selamat, ya. Bisa sejahtera, bisa damai. Coba itu ya. Kita mendoakan saudara kita mendapat keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan apa namanya, kedamaian ya. Lu itu kan luar biasa ya. Jadi mestinya kalau orang itu sudah mendoakan salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya tidak mungkin itu kok kemudian lalu konflik dengan saudaranya itu, tidak mungkin lalu kemudian kok mencelakakan saudaranya itu. Tidak mungkin kok kemudian lalu membiarkan saudaranya itu sampai kelaparan, tidak mungkin. Nah itu ada aturan tersendiri memang ya, jadi ada etika tersendiri ya. Makanya kalau dalam hadis Nabi itu hakul muslim alal muslim tadi itu, hak muslim atas muslim yang lain ya. Oke ya, jadi itu ada aturan tersendiri. Ya. Tetapi kalau sebagai manusia pun juga harus kita hormati kan. Jadi kita juga harus meskipun tidak apa namanya, tidak kok kemudian tidak harus mendoakan eksplisit sekalipun, tapi ya kita juga saya kira tidak bisa kemudian membuat mereka celaka, mereka sengsara, mereka menderita karena kita kan juga tidak bisa ya. Ya, karena mereka sama-sama manusia juga ya. Jadi apa namanya, ada aturan tersendiri dalam kaidah-kaidah itu, tapi secara umum ya sekali lagi makna salam seperti itu. Jadi kita sebenarnya harus menjamin keselamatan saudara kita, menjamin kesejahteraan saudara kita, menjamin kedamaian saudara kita ya. Dan dalam kenyataannya memang yang berkait dengan persoalan tidak dianggap muslim kalau orang itu tidak bisa menjaga keselamatan saudaranya ya. Coba misalnya ada hadis yang menyatakan misalnya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat dari gangguan mulut, lisan maupun gangguan tangan saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang muslim kok sampai menyebabkan orang lain tidak selamat,
celaka tadi, baik itu akibat tangannya maupun akibat mulutnya, kata Nabi tidak sempurna itu Islamnya. Ya. Masya Allah. Ya. Dalam hadis yang lain misalnya, tidak dianggap sebagai orang yang beriman dengan sempurna kalau orang kok bisa makan sampai tetangganya kelaparan. Jadi kita tidak boleh itu sejahtera sendiri itu. Ya. Selamat sendiri, sejahtera sendiri, damai sendiri tidak boleh. Kita harus tadi itu ya, menjamin keselamatan saudara kita, menjamin kesejahteraan saudara kita, ya, menjamin kedamaian saudara kita. Masya Allah ya, kalau salam ini seandainya kok hayati betul oleh kita orang Islam, ya, lalu kemudian dipraktekkan betul, salam itu kita tebarkan tidak hanya secara verbal tapi juga secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan, menebarkan kedamaian. Lalu orang yang kita berikan itu juga merespon dengan membalas salam juga, ya, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Lu betapa indahnya kehidupan itu sebenarnya. Mestinya ya umat Islam itu lalu ya semuanya selamat, semuanya sejahtera, semuanya damai mestinya itu. Kalau seandainya salam itu betul-betul ditebarkan dan orang yang mendapatkan salam betul-betul membalas dengan salam juga. Wah, itu indah sekali itu sesungguhnya. Ya. Tapi sekali lagi sayangnya orang menyampaikan salam itu masih ya secara verbal tadi itu, ya, tidak betul-betul wujud dalam bentuk tindakan. Ya. Assalamualaikum kok baru nempeleng gitu. Ya ora bener itu. Assalamualaikum kok metu ke masjid nggawa sandale kancane. Ora bener ta. Ya. Assalamualaikum kok tanggane kelaparan tenang-tenang saja. Ya enggak bener juga kan, ya. Ya. Assalamualaikum ada orang berkelahi kok diem saja, ya. Ya. Tidak hanya berkelahi diem saja, malah menyebabkan kelahi kok, membuat orang berkelahi kok, ya kan kebangetan itu. Ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi ini ya Allah, ajaran agama kita itu agama yang tadi itu ya menebarkan, mengajarkan supaya salam itu ditebarkan gitu ya. Ya. Dan itu sejalan dengan mendakwahkan Islam memang. Islam kan harus ditebarkan juga. Jadi antara Islam dan salam itu harus dua-duanya disebarkan memang ya. Ya. Agar supaya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan itu bisa kita capai dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya. Nah mudah-mudahan kita semua ini ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan sedikit-sedikit bisa menghayati makna salam kita itu. Jadi kalau kita mengucapkan salam gitu ya, hayati itu ya. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, itu kita sesungguhnya mendoakan, ya Allah, semoga saudara saya ini Engkau beri keselamatan, supaya saudara saya ini Engkau beri kesejahteraan, supaya saudara saya ini Engkau beri kedamaian, ya. Tidak usrek hidupnya, tidak konflik terus hidupnya, ya. Itu baru salam, ditambah rahmah, wa rahmatullah, ya Allah, semoga Engkau berikan kasih sayang, ya Allah. Luang kita meminta Allah memberikan kasih sayang kepada saudara kita kok bengkerengan, kan enggak pas tuh ya mestinya ya. Itu misalnya ya. Ya. Wa barakatuh, dan tambahnya kebaikan. Berkah tambahnya kebaikan. Ya, jadi rezeki yang berkah ya
rezekinya itu bertambah kebaikannya, ilmunya berkah, ya ilmunya itu bertambah kebaikan, ya usianya berkah, ya usianya tambah kebaikan. Jadi terus bertambah kebaikannya. Ya. Jadi luar biasa itu ya doa itu. Makanya ya kalau kita sekali lagi ya usahakan setiap kali bertemu dengan orang sampaikan salam, dan sebaiknya salam itu ya selengkap-lengkapnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hayati maknanya ya, hayati maknanya, dan kita mencobalah untuk mewujudkan itu dalam bentuk apa namanya ya dalam bentuk nyata ya, sikap dalam kehidupan kita itu ya. Begitu ya. Kalau kita mengucapkan salam berarti ya jangan sampailah kita itu mencelakakan ya, menyakiti ya apa namanya, membuat orang menderita, itu jangan ya. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa apa namanya termasuk orang yang tadi ya, bisa diangkat derajat kita dengan mengucapkan salam ini, dengan menebar salam ini ya. Jadi sekali lagi ya, hadis Rasulullah yang disampaikan Abu Hurairah di kitab Nasihatul Ibad ini persis ya dengan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi yang menginformasikan 3 syarat untuk bisa masuk surga dengan selamat itu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang 3 yang bisa mengangkat derajat kita itu. Nah, yang sudah kita bahas ini tadi ya, ifsa'us salam ini, menebarkan salam. Nah, mudah-mudahan nanti yang lain dalam waktu-waktu yang apa namanya akan datang bisa kita bahas kembali. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.